Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dango Inspirasi, kembali lagi bersama Ibu Prof. Tuti Anggraini PhD dan saya Salsabila Francisca Oktomadina. Nah, sore ini kita akan membahas tentang pangan organik, Bu. Nah, sebenarnya saat ini kan banyak orang sudah menyadari bahwa mengonsumsi pangan organik ini katanya sehat. Nah, apakah benar, Bu, mengonsumsi pangan organik ini sehat untuk tubuh dibandingkan mengkonsumsi yang mengandung bahan-bahan pengawet gitu? Tentu saja ya, Sasa. Jadi ketika kita mengkonsumsi yang organik, karena kalau organik itu kan artinya semuanya tidak menggunakan senyawa-senyawa sintetis, senyawa-senyawa kimia yang sintetis gitu. Jadi semuanya dari alam, baik dari pupuknya, pestisidanya, mungkin yang alami semua. Jadi tentu saja ini memang jauh lebih secara keamanan pangan dulu ya. Secara keamanan pangan ini jauh lebih baik untuk kesehatan karena tidak akan tercemar oleh misalnya fungisida, pestisida. Nah, jadi itu bahan kimia buatan lah ya, Bu. Kimia buatan. Jadi ini artinya jauh lebih baik. Kemudian artinya ketika dia mengusahakan sesuatu ya, baik itu entah tanaman apapun ya, baik itu buah-buahan, mungkin sayur-sayuran, termasuk juga padi dengan secara organik. Nah, itu kan bisa satu jaminan keamanannya itu sudah ada gitu. Nah, jadi kalau dimakan misalnya kalau buah tidak perlu kita terlalu takut ya bagaimana apakah ini akan dia terpapar di kulitnya dan segala macamnya. Nah, apakah ada, Bu, penelitian yang telah dilakukan mengenai kelebihan dan manfaat dari mengkonsumsi bahan pangan organik gitu? Ya, kalau untuk penelitian kalau Ibu melihat itu sudah banyak, Sasa. Jadi sudah banyak tentang penelitian mengenai misalnya untuk komposisi kimianya saja ya. Jadi beberapa organik itu banyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-organik. Non-organik. Jadi tetapi tentu saja ini memang tergantung ke jenisnya apa, kemudian kandungan apa yang meningkat. Jadi secara ya pernah Ibu baca misalnya untuk jeruk misalnya, kalau jeruk itu lebih tinggi kandungan vitamin C-nya. Misalnya untuk kacang-kacangan lebih tinggi polifenolnya. Itu untuk yang organik ya, Bu? Organik, ya untuk organik. Tetapi ini tentu saja memang tidak bisa kita samaratakan semua ya, Bu? Ya. Dan membanding-bandingkan pun ya tidak bisa terlalu dibanding-bandingkan ya, apalagi kalau mungkin pembandingnya ya tidak seragam gitu. Jadi ada banyak faktor lah ya, tetapi yang dibaca-baca memang kalau organik itu kelebihannya di keamanannya itu lebih terjamin gitu. Di samping itu nutrisinya ada juga yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-organik ya, Bu. Nah, kalau untuk kita nih yang di rumah, Bu, ada nggak cara-cara buat kita supaya bisa juga nih mengkonsumsi pangan-pangan organik? Nah, karena kita tahu kan pangan organik ini harganya lebih mahal ya, Bu, dibanding yang non-organik. Nah, kalau menurut Ibu ada nggak, Bu, solusi yang baik? Ya, gitu, solusinya malah dengan memanfaatkan pekarangan rumah ya, Sasa. Jadi kan kita dengan memanfaatkan pekarangan rumah, kita tanam semuanya secara organik, berarti kan ini kita betul-betul meyakinkan ya bahwa ini memang aman gitu. Apalagi dia berada di lingkungan sekitar rumah kita ya. Karena kita bisa kontrol ya, Bu. Bisa kontrol, memang di organik memang betul-betul organik, kemudian keamanannya bisa terkontrol. Lagi pula misalnya ketika kita mengambil sesuatu yang dekat dengan di pekarangan kita, tentu kita bisa jaga secara kualitas juga, secara kualitas dari sayur-sayuran atau buah-buahannya. Nah, apalagi kan misalnya kita sesaat sebelum masak aja kita ambil sayurnya gitu. Jadi itu tentu saja kandungan gizinya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya kita belinya di pasar gitu. Kita beli pasar, kita tidak tahu ya ini panennya kapan, distribusinya seperti apa bentuknya, apa-apa saja yang sudah dilewatinya. Semakin jauh jalan distribusinya tentu akan semakin tinggi pula penurunan kontaminasinya ya, Bu. Kontaminasi, penurunan nilai gizinya. Jadi kita tidak tahu kan, kita juga tidak bisa kontrol ya bagaimana mereka
proses distribusinya apakah baik tidak, sanitasinya, kemudian tentu saja secara kandungan nutrisinya juga Salsa. Kandungan nutrisinya juga lebih baik yang jauh lebih baik kalau kita panen di pekarangan kita, apalagi organik ya. Bu. Nah, jadi konsumsi pangan organik ini sebenarnya bisa kita rasakan semua orang ya Bu, dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah ya Bu, untuk menanam beberapa jenis-jenis pangan gitu, tanpa membeli ke pasar langsung ya Bu. Apalagi mungkin dengan menanam di pekarangan kita malah bisa jual. Nah iya benar. Organik kan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan non organik. Iya benar. Nah, jadi mengonsumsi pangan organik ini terbukti di beberapa penelitian bahwa memiliki kandungan nutrisi lebih baik dibanding yang non-organik ya Bu. Nah, sekian informasi yang dapat disampaikan oleh Bu Tuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.